Udah kan Pak Samsul? Udah lega kan sekarang? Banyak banget deh Pak. Iya Bu Dewi. Lumayan lah, mantap juga Bu. Makasih Bu. Loh, masa cuman Pak Samsul doang Bu? Emangnya saya cuman obat nyamuk? Saya juga mau dong Bu Dewi. Hah Pak Bejo, Bapak mau juga? Masa iya barengan sama Pak Samsul? Malu apa? Masih ada Pak Samsul loh Pak. Nggak apa-apa Bu Dewi. Kasian Pak Bejo kalau cuma dengerin cerita. Gak apa-apa, sekali-sekali bosnya dapet. Ya sopirnya juga Bu Dewi ya. Tapi Pak Samsul, Pak Bejo, sabar dong Pak. Suara dari gudang kantor itu bikin badanku gemetaran. Masih sore, masa iya ada suara setan atau hantu di sana? Aku segera mendekat perlahan, terdorong penasaran. Apa aku cuma salah dengar atau cuma halusinasi? Langkahku pelan, jantungku deg-degan, kupasang kupingku lebih rapat ke daun pintu gudang. Astaga! Aku jadi kaget tak karuan. Dari balik pintu gudang itu, aku mendengar suara obrolan. Tapi itu bukan obrolan biasa, karena suaranya lebih ke bisik-bisikan. Ternyata memang bukan setan atau hantu di sore hari. Aku mengenal betul suara mereka, terutama suara Bu Dewi, istri bosku. Tapi anehnya, kenapa Bu Dewi ke gudang? Dan kenapa juga ada suaranya Pak Samsul, rekan bisnisnya bosku? Aneh juga kan? Lalu kenapa juga aku dengar ada suaranya Pak Bejo, sopir kantornya Pak Samsul? Ngapain juga mereka bertiga di gudang? Ya karena penasaran, aku jadi terpaku dan diam saja sambil ngedeketin kupingku ke pintu biar lebih jelas dan gak penasaran. Pak Bejo, gimana? Udah lega juga kan sekarang? Iya Jeng Dewi, ini baru lega namanya. Duh Pak Samsul, tuh lihat sopirnya bandel juga lama-lama. Pak Bejo, bisa saja iri sama bos sendiri. Iya Bu Dewi, gak apa-apa. Yang penting bisa sama-sama bahagia ya kan Bu? Ya udah deh Pak Samsul, Pak Bejo. Sekarang kita balik lagi ke ruangan suami saya yuk. Ntar ada yang lihat dan curiga loh kalau kita kelamaan bertiga dalam gudang ini. Oke Bu Dewi, aman kok. Kan suami ibu sedang ke Jakarta juga. Ya udah Bu, makasih banyak ya Bu Dewi. Sore itu, setelah ku dengar percakapan di balik pintu gudang, lututku rasanya lemas, nafasku memburu, keringat dingin menetes dari pelipis. Aku masih berdiri terpaku, otak berusaha mencerna apa yang baru saja masuk ke telingaku. Astaga, Bu Dewi, istri bosku sendiri, kok bisa? Aku buru-buru menjauh sebelum pintu itu terbuka, tak berani berlama-lama di dekat sana, aku pura-pura sibuk merapikan tumpukan kardus di lorong. Sesaat kemudian, ku dengar suara langkah keluar dari gudang, lalu tawa kecil yang jelas-jelas milik Bu Dewi. Suara hak sepatunya beradu dengan lantai, membuat jantungku makin kencang. Aku melirik sekilas. Benar, Bu Dewi keluar bersama Pak Samsul dan Pak Bejo. Mereka tampak biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi bagiku, momen itu sudah terlanjur jadi rahasia besar yang kusimpan sendiri. Ketika akhirnya mata kami bertemu, mata Bu Dewi dengan mataku, ada sesuatu yang tak biasa. Tatapannya menusuk seakan tahu aku tadi ada di dekat pintu, senyum tipisnya sekilas mengembang, membuat bulu kudukku berdiri. Udin,
Suaranya lembut memanggil namaku. Ih, iya Bu. Aku gugup. Tanganku masih sibuk mengelap kardus yang sebenarnya sudah bersih. Udah sore ya, kamu jangan kerja terlalu capek. Besok pagi aja dilanjut. Aku hanya mengangguk, tak berani membalas tatapan matanya yang terasa menggoda. Sebelumnya, kenalin, namaku Baharudin, biasa dipanggil Udin. Pemuda 24 tahun dari desa, sudah setahun kerja di kantor UD Berkah Bumi, sebuah usaha keluarga milik Pak Bambang. Perusahaan yang bergerak di penjualan pupuk, cangkul, semprotan, sama peralatan tani lain. Lokasinya ada di Jalan Raya, pinggiran kota Kediri, tepatnya Kecamatan Mojoroto. Tugasku sederhana, jadi office boy, jaga gudang, sekaligus bersihin kantor. Hidupku ya gitu-gitu aja, walau udah setahun di kota, aku tetap ndeso. Paling jauh, ya ke kos-kosan, pasar, sama kantor, ndak pernah keluyuran. Tapi 2 bulan terakhir, suasana kantor berubah, itu sejak Bu Dewi, istri Pak Bambang, mulai sering datang. Katanya sih, buat bantu ngurus keuangan setelah Bu Bella, staf lama bagian administrasi, resign. Tapi, lama-lama, aku merasa ada yang janggal. Bu Dewi memang cantik, anggun, dan tutur katanya lembut. Tapi, ada kalanya saat Pak Bambang sedang keluar kota, dia mengajak rekan bisnis laki-laki masuk ke gudang. Kadang Pak Samsul, kadang sopirnya Pak Samsul, bahkan pernah dua-duanya. Entah mereka ngapain di dalam sana, aku nggak pernah berani tanya, hanya bisa nebak-nebak sambil deg-degan. Dan sejak itu, hidupku nggak lagi datar. Ada rahasia besar yang tanpa sengaja ku dengar dan kulihat. Rahasia yang membuatku terseret makin dekat dengan Bu Dewi. Yah, sore itu memang jadi awal mula semua. Setelah ku dengar suara di gudang, sampai malam pikiranku enggak karuan, susah tidur. Apalagi bayangan wajah Bu Dewi selalu muncul di kepalaku. Keesokan harinya, saat aku sedang ngepel lantai ruang tengah kantor, Bu Dewi datang sendiri. Bajunya sederhana, tapi nempel di tubuh, bikin aku salah tingkah. Udin, panggilnya pelan. Aku buru-buru berdiri tegak. Iya, Bu. Dia mendekat, langkahnya tenang, tapi bikin jantungku deg-degan. Yang kemarin kamu dengar apa saja? Bisiknya pasti samping telingaku. Aku kaku, nafasku tertahan. Saya ndak dengar apa-apa, Bu. Jawabku gugup, hampir terbata-bata. Bu Dewi tersenyum samar, seolah tahu aku bohong. Tangannya pelan menyentuh lenganku, bikin tubuhku langsung merinding. Kalau kamu pintar jaga rahasia, Din, ucapnya lirih. Mungkin kamu bakal dapat sesuatu yang orang lain gak bisa. Aku hanya menunduk, gak berani menatap matanya. Tapi dalam hati aku tahu, mulai saat itu Bu Dewi sedang membuka pintu rahasia baru antara aku dan dia. Malamnya, waktu aku sendirian di kos, kata-kata Bu Dewi terus terngiang di kepala. Kalau kamu pintar jaga rahasia. Aku jadi kepikiran, apakah itu semacam peringatan atau justru undangan buatku? Besok sorenya, pas aku lagi beresin kardus di gudang yang kemarin,
Tiba-tiba suara langkah sepatu hak terdengar makin dekat. Aku noleh dan benar, Bu Dewi berdiri di ambang pintu gudang. Senyumnya tipis, matanya menatapku penuh arti. "Udin," katanya pelan. Aku tercekat. "Iya, Bu." Dia melangkah masuk, lalu menutup pintu gudang pelan-pelan dari dalam. Suasana langsung hening, hanya ada degup jantungku yang makin kencang. Gudang sore itu terasa makin sempit ketika Bu Dewi menutup pintu. Wangi parfumnya tipis saja, tapi cukup bikin pikiranku berantakan. Dia berdiri anggun di depanku dengan senyum yang samar, bukan senyum nakal, tapi senyum yang lebih mirip sendu. "Udin," suaranya pelan, nyaris bergetar. Aku cuma bisa menunduk. Sapu di tanganku kugenggam erat. "Ibu, ndak usah deket-deket. Saya cuma anak desa, Bu," kataku gugup, takut salah bicara. Tapi Bu Dewi malah tersenyum. Tangannya meraih kardus, seolah mencari alasan untuk lebih lama di dalam gudang. "Kamu tahu, Din," katanya lirih. "Suamiku, Pak Bambang, sudah hampir 2 minggu gak pulang. Katanya sibuk di Jakarta, padahal aku di rumah ini sendirian, sepi." Aku menelan ludah, bingung harus menjawab apa. Kalau malam, rasanya kayak rumah itu kosong, dingin. Aku cuma bisa menatap langit-langit kamar, berharap ada yang bisa diajak cerita. Lanjutnya, matanya basah. Aku memberanikan diri bicara meski suaraku kecil. "Maaf, Bu, saya ini cuma anak desa, SMA juga nggak tamat. Saya bingung mau ngomong apa, saya ndak bisa ngasih solusi." Bu Dewi menoleh padaku, menatapku lama, ada gurat lelah di wajahnya yang biasanya selalu tampak anggun. "Kamu salah, Din. Kadang aku gak butuh solusi, aku cuma butuh ada yang mau mendengar, seseorang yang gak menghakimi." Aku terdiam, kupikir tadi dia akan marah atau tersinggung, tapi ternyata justru Bu Dewi terlihat lega setelah bicara begitu. Dia menghela napas panjang, lalu suaranya makin pelan, hampir berbisik. "Kamu pasti sempat dengar soal aku, Pak Samsul, dan Pak Bejo di gudang kemarin." Jantungku langsung deg-degan. Aku buru-buru menunduk. "Saya maaf, Bu. Saya memang dengar sedikit, tapi saya janji gak akan cerita ke siapa-siapa. Saya takut, Bu. Takut kebablasan ngomong." Bu Dewi mendekat lalu menyentuh lenganku pelan. Sentuhannya hangat, tapi tatapannya bukan menggoda, melebihi ke mencari pengertian. "Din, aku tahu itu salah. Aku pun malu kalau ingat kejadian itu. Tapi waktu itu, aku benar-benar merasa kosong. Aku butuh ditemani, butuh dianggap ada, dan mereka memanfaatkan aku." Aku terdiam makin dalam. Keringat dingin mengalir di keningku. "Bu, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bisa dengerin aja." Bu Dewi menunduk lalu tersenyum getir. "Itu sudah cukup, Din. Lebih dari cukup." Suasana jadi hening. Hanya ada detak jantungku yang menggema di telinga. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Dewi bukan hanya sebagai istri bos yang cantik dan anggun, tapi juga sebagai seorang wanita yang kesepian, rapuh, dan sedang mencari tempat bersandar. Jam dinding di kantor UD Berkah. Bumi menunjukkan pukul 6 lewat sedikit. Di luar, hujan turun deras.
Suara air mengguyur atap seng gudang seperti orkestra alam. Staf kantor lain sudah pamit sejak jam 5, meninggalkan kantor yang kini hanya berisi aku dan Bu Dewi. Saat aku sedang merapikan berkas di meja resepsionis, Bu Dewi keluar dari ruang kerjanya. Dengan blus peti dan kardigan tipis, ia tampak makin anggun di bawah cahaya lampu yang temaram. "Din," panggilnya lembut. "Ya, Bu." Aku buru-buru berdiri. "Tolong bikinin teh hangat ya. Kalau ada biskuit atau gorengan juga sekalian, Ibu kedinginan." Aku mengangguk cepat. "Siap, Bu." Beberapa menit kemudian, ku bawa nampan berisi teh manis panas dan sepiring pisang goreng ke ruang kerjanya. Pintu kubuka pelan, Bu Dewi sudah duduk di kursi empuk. Wajahnya menetap kosong ke arah jendela yang basah oleh air hujan. "Kopi? Maksud saya teh, Bu." Aku agak salah ucap karena gugup. Bu Dewi tersenyum samar. "Makasih, Din. Duduk sini sebentar, temani Ibu. Sepi banget kantor ini kalau hujan." Aku ragu, tapi akhirnya duduk di kursi sebelah. Jarak kami gak terlalu jauh. Aroma parfumnya samar bercampur dengan wangi teh hangat. Lalu Bu Dewi menghela napas panjang. "Din, kamu tahu gak kenapa sebenarnya aku sering datang ke kantor akhir-akhir ini?" Aku menunduk, takut salah jawab. "Katanya sih Bu Bella resign, jadi Ibu yang gantiin kan?" Senyum Bu Dewi melebar tipis, tapi matanya redup. Itu alasan yang orang-orang tahu, tapi sebenarnya... Ia menatapku. Aku sakit hati. Aku langsung menelan ludah. "Sakit hati, Bu?" "Iya, Din." "Kamu tahu Bu Bella kan? Staf keuangan yang cantik itu." Aku mengangguk. "Iya, Bu, rambutnya lurus, suka pakai lipstik merah. Kenapa memangnya?" Bu Dewi menunduk, jarinya memainkan pegangan cangkir teh, suaranya lirih tapi jelas. "Dia ada hubungan dengan suamiku, Pak Bambang." Dadaku langsung sesak mendengar pengakuan itu. Aku gak nyangka, karena di kantor semua orang tahu Bu Dewi wanita yang anggun dan sangat dihormati. "Loh, mosok, Bu?" Aku refleks nyeletuk dengan logat desa yang masih kental. Bu Dewi tersenyum getir. "Kamu gak percaya ya?" Orang luar memang melihatnya Pak Bambang itu suami yang baik. Tapi kenyataannya dia sering pulang malam, kadang nggak pulang. Aku baru tahu belakangan kalau dia selingkuh sama stafnya sendiri. Aku bingung harus ngomong apa. Tangan dingin, keringat bercampur sama hawa lembab dari udara hujan. "Maaf, Bu, saya ini cuma anak desa, SMA aja ndak tamat. Saya bingung kalau disuruh kasih pendapat atau solusi. Saya ndak ngerti masalah rumah tangga." Bu Dewi menoleh, menatapku dalam. Tatapannya bikin nafasku tercekat. Lalu dia tersenyum tipis. Kali ini agak berbeda. "Din, justru itu aku cerita ke kamu karena kamu polos, apa adanya. Kamu gak pandai menilai orang, apalagi menghakimi. Itu yang aku butuhkan sekarang." Dia mendekat sedikit. Wajahnya makin dekat dengan wajahku. Aku bisa merasakan hangat nafasnya bercampur wangi tehnya. Kadang aku cuman butuh ada yang mau dengar, dan mungkin juga ada yang bisa membuatku merasa wanita lagi. Suasana ruang kerja itu mendadak jadi tegang. Di luar hujan masih deras, tapi di dalam degup jantungku
jauh lebih ribut dari suara hujan. Aku masih duduk di kursi sampingnya. Hujan makin deras, suara guntur sesekali terdengar dari kejauhan. Bu Dewi menatap teh hangat di tangannya, lama sekali sebelum akhirnya bicara lagi. "Din," suaranya lirih. Kadang aku nyesel sendiri. Aku marah sama suamiku karena main belakang sama Bella, tapi aku malah membalasnya dengan cara yang salah. Aku menoleh pelan. "Maksudnya, Bu?" Bu Dewi menghela napas berat, senyum getir muncul di wajahnya. "Kamu kan dengar sendiri kemarin di gudang. Aku sama Pak Samsul juga Pak Bejo. Itu bodoh banget, Din. Mereka itu sudah punya istri, punya anak. Sama aja kan aku kayak Bella. Sama aja murahan." Aku kaget, buru-buru menggeleng. "Jangan gitu ngomongnya, Bu. Saya ini orang kecil, nggak ngerti masalah orang kota. Tapi saya rasa ibu itu wanita baik, saya yakin." Dia menoleh ke arahku, matanya berair, tapi senyumnya tipis. "Baik apanya, Din? Aku justru hancur perasaan. Makanya aku cerita sama kamu, aku capek dikelilingi lelaki yang cuma lihat tubuhku, bukan hatiku." Aku terdiam, tanganku gemetar pegang lutut. Lalu tiba-tiba Bu Dewi meletakkan cangkir tehnya ke meja. Tangannya pelan menyentuh punggung tanganku yang kasar. "Din, kamu masih muda, polos, lugu. Kamu gak pernah deket sama wanita kan?" Aku kaget setengah mati. "Loh, kok ibu tahu?" Dia tersenyum tipis. "Kelihatan, cara kamu bicara, cara kamu gugup tiap lihat aku, kamu pasti masih jomblo kan?" Muka aku panas. "Iya, Bu, umur saya udah 24 tahun, tapi ya belum pernah pacaran. Wong dulu di desa saya cuma kerja ladang, gak ngerti beginian." Bu Dewi menatapku lama, senyumnya kali ini agak nakal tapi tetap lembut. "Justru itu, Din, aku nyaman sama kamu. Aku bisa jadi diriku sendiri tanpa harus berpura-pura. Kamu gak akan memanfaatkanku kayak mereka. Kamu cuma mau dengerin kan?" Aku menunduk, wajahku merah padam. "Iya, Bu, saya cuma bisa dengerin. Maaf, saya ndak bisa kasih solusi." Dia mendekat, jaraknya makin dekat sampai aku bisa cium wangi rambutnya. Bisikannya nyaris menyentuh telingaku. "Kadang aku gak butuh solusi, Din. Aku cuma butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa hidup lagi." Aku terdiam kaku, tak tahu harus bagaimana. Tapi detik itu juga aku sadar, Bu Dewi bukan sekedar menggoda. Ia sedang mencari tempat bersandar, dan entah kenapa yang ia pilih justru aku, pemuda desa yang lugu. Hujan di luar makin deras, bunyi rintiknya memantul ke dinding kantor UD Berkah Bumi. Lampu ruang kerja tinggal satu yang menyala, membuat suasananya agak temaram. Aku, Udin, duduk kaku di kursi, sementara Bu Dewi berdiri di depanku. Dia menunduk sedikit, wajahnya mendekat, aroma parfumnya campur wangi teh hangat yang tadi baru saja dia minum. Matanya tajam menatapku, senyum kecil tersungging di bibirnya. Aku cuma bisa menelan ludah, jantungku dek, dek, dek. Dalam kepalaku, aku membayangkan, waduh, ini aku bakal dapat kecupan atau gimana ya? Bu Dewi mendekat lebih lagi, jarak wajah kami tinggal sejengkal, suaranya jadi lirih, nyaris seperti desahan kecil. "Din," panggilnya pelan,
Aku refleks jawab, suaraku serak. Iya, Bu. Dia menatapku lekat-lekat, lalu mengangkat tangannya pelan menyentuh pundakku. Sentuhannya lembut, bikin bulu kuduku merinding. Din, suaranya makin dekat ke telingaku. Aku memejamkan mata, pikiranku sudah kemana-mana. Astagfirullah, ini aku bakal... Tapi yang keluar dari bibirnya bukan kecupan, melainkan bisikan yang bikin aku langsung bengong. Din, kamu kan masih ngekos kan? Aku langsung membuka mata. Iya Bu. Dia tersenyum samar, suaranya tetap pelan, setengah mendesah. Gimana kalau kamu tinggal saja di rumahku? Kan lebih dekat ke kantor juga, Din. Aku langsung tercekat. Tawaran itu bikin pikiranku campur aduk antara senang, setakut, dan gak percaya. Loh Bu, saya ini cuma anak desa. Apa pantas tinggal di rumah ibu? Gak enak sama Pak Bambang, kataku gugup. Bu Dewi tersenyum samar, wajahnya masih dekat. Tenang saja, Din. Rumahku besar, banyak kamar kosong. Suamiku juga sering di luar kota. Kamu gak usah bayar apa-apa. Anggap aja kamu bantu jagain rumah sekaligus kantor. Aku masih terdiam. Keringat dingin membasahi punggungku, padahal udara lagi dingin-dinginnya. Dalam hati aku cuma bisa bergumam. Astaga, ini beneran apa aku cuma mimpi? Setelah aku mengangguk setuju, Bu Dewi tersenyum tipis. Senyum itu lembut, tapi matanya ada kilau lain, antara lega, nakal, dan sedikit berani. Tangannya meraih cangkir teh yang barusan aku buatkan, lalu menyesapnya pelan sambil tetap menatapku. Bagus, Din. Aku lebih tenang kalau ada orang seperti kamu di rumah. Aku nggak merasa kesepian, ucapnya. Nadanya halus, tapi menyimpan getaran yang bikin dada ini deg-degan. Aku cuma bisa menunduk, pura-pura sibuk membereskan piring kecil berisi camilan. Saya takut merepotkan Bu. Lagian saya kan cuma anak desa Bu, beda dunia sama jenengan. Bu Dewi tersenyum miring lalu berdiri pelan. Dengan langkah anggun, ia menghampiriku, berdiri di sebelah kursi tempat aku duduk. Tangannya menyentuh pundakku sebentar, lalu ditepuk ringan. Justru itu, Din, dunia aku ini udah kebanyakan sandiwara, kebanyakan kepalsuan. Aku capek, aku butuh seseorang yang jujur, sederhana, apa adanya dan kamu. Ia berhenti, menunduk sedikit hingga wajahnya dekat dengan telingaku. Kamu cocok banget buat itu. Aku menelan ludah, jantungku makin kencang. Hujan di luar makin deras, ruangan kantor yang kosong serasa jadi saksi bisu. Aku pikir dia bakal benar-benar mendekatkan bibirnya ke bibirku. Tapi ternyata Bu Dewi hanya tersenyum lagi dan berbisik lirih. Besok sore, kamu mulai bawa barang-barangmu ke rumahku ya, Din. Lalu ia menjauh perlahan meninggalkan aku yang duduk kaku dengan pikiran berantakan, antara kaget, takut, tapi juga senang dan penasaran. Malam itu, aku resmi pindah dari kosan sempit ke rumah besar milik Bu Dewi. Dari luar tampak sepi, hanya lampu teras yang menyala kuning pucat didera gerimis yang belum juga reda. Din, mulai malam ini kamu tinggal di sini. Anggap aja rumah sendiri ya.
Bu Dewi tersenyum lembut, tapi matanya tampak menyimpan kesepian yang dalam. Aku mengangguk sopan. "Nggih, Bu. Terima kasih banyak." Suasana terasa canggung, apalagi saat aku melewati ruang tamu yang penuh hiasan, aroma bunga melati samar tercium. Bu Dewi berjalan pelan di depanku, kain dasternya bergoyang mengikuti langkah, membuat suasana makin aneh di dadaku. Dalam hatiku, aku berbisik lirih yang hanya aku sendiri dengar. Seandainya Bu Dewi tahu, aku bukan lagi pemuda polos seperti yang ia bayangkan. Ada cerita yang kusimpan rapat tentang Bella, yang pernah membuatku belajar banyak soal hati dan kesepian. Tapi, biarlah rahasia itu tetap jadi milikku sendiri. Aku tersenyum kecil menatap punggung Bu Dewi yang kini berdiri di depan pintu kamar kosong. "Ini kamarmu, Din. Dekat dari kamarku juga. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal ketok aja ya." Suasana mendadak jadi lebih hangat daripada sekedar sambutan pindah rumah. Malam pertama di rumah Bu Dewi terasa aneh buatku. Bukan karena ada hal aneh, justru sebaliknya, semua serba wajar dan nyaman. Kamarku luas, ranjang empuk, ada AC dingin yang bikin badan segar, kamar mandi dalam juga bersih wangi. Aku sempat tertegun. Ya Allah, jauh banget bedanya sama kosanku deket pasar, yang kipas anginnya aja bunyinya kayak traktor, sama kamar mandi yang ngantri ramai-ramai. Aku duduk di tepi ranjang menatap lampu kamar yang remang. Hati ini rasanya penuh syukur. Tapi di balik rasa syukur itu, ada bayangan yang muncul lagi. Bayangan tentang bulan pertamaku kerja di UD Berkah Bumi, ingatan itu masih sangat membekas. Waktu itu, aku masih canggung, baru sebulan kerja, baru nerima gaji pertama. Kubuka amplop itu di ruang kerja Bu Bella, staf keuangan yang waktu itu masih betah di kantor. Aku bengong. "Loh Bu, kok ini 5 juta? Bukannya gaji saya cuma 1,5 juta?" Tanyaku polos, mataku melotot nggak percaya. Bu Bella hanya tersenyum miring duduk di balik meja kerjanya sambil memainkan ballpoint. "Nggak salah, Din. Emang gajimu segitu." Aku masih bingung, tapi kok bisa banyak gini, Bu? Dia berdiri berjalan pelan menghampiriku, lalu menepuk bahuku. "Din, anggap aja ini bonus, tapi ada syaratnya. Kamu mau kan bantu saya?" Aku tercengang. "Bantu apa, Bu?" Bella mendekat, suaranya lirih hampir berbisik. "Tutup pintunya dulu, Din. Anggap saja ini pekerjaan tambahan buatmu." Jantungku langsung deg-degan. Tangan gemetar saat meraih gagang pintu lalu klik. Ruang kerja itu jadi hanya milikku dan Bu Bella seorang. Dari situlah, semua pengalaman berkesan itu dimulai. Pengalaman yang sampai sekarang kusimpan rapat. Bahkan Bu Dewi pun tak boleh tahu. Yah, biarlah rahasia itu kupendam, dan di mata Bu Dewi, aku tetaplah Udin, pemuda desa, sopan, dan masih sangat polos. Aku menghela napas panjang di kamar baruku malam itu. Ya Allah, rahasia ini biarlah tetap terkunci di hatiku. Bu Dewi tak perlu tahu. Bagiku, cukup aku belajar bahwa rasa sepi seorang wanita bisa lebih berat daripada apapun. Aku rebahkan badan, menarik selimut, hujan di luar masih menetes, sementara Aceh berhembus sejuk.
perlahan mataku terpejam dengan hati yang bergetar, karena rahasia masa lalu yang terus membayang. Pagi itu, aku terbangun lebih segar daripada biasanya. Aci kamar masih dingin, ranjang empuk, dan suara burung bercampur rintik hujan sisa semalam terdengar samar dari luar jendela. Saat keluar kamar, aroma tumisan bawang putih langsung menyeruak dari dapur. Aku kira Bu Dewi yang masak, tapi ternyata ada sosok perempuan lain di sana. "Oh, kamu tadi, aku Mbak Karsi," ucapnya sambil menoleh. Wajahnya bulat manis, tubuhnya berisi, dan senyum ramah terpancar. Daster batiknya sederhana, tapi entah kenapa bikin suasana hangat. Aku agak kikuk. Iya Mbak, saya Udin, baru semalam pindah ke sini." Bu Dewi muncul dari ruang makan, rambutnya masih tergerai, senyumnya lembut. "Din, kenalin ini Mbak Karsi, dia pembantu rumah tangga di sini, tapi udah sebulan kemarin mudik nengok anaknya. Pas banget kamu pindah, dia juga baru balik." Mbak Karsi tertawa kecil. "Iya Din, anak saya di kampung udah mulai gede, 10 tahun. Saya ditinggal bapaknya merantau, katanya kerja tapi nggak pulang-pulang sampai sekarang. Jadi ya saya sendirian aja di sini." Nada suaranya ringan, tapi aku bisa menangkap guratan sepi di balik senyumnya. Entah kenapa, aku jadi bisa memahami rasanya. Karena kesepian itu, aku pun sering melihat pada wanita ada sisi rapuh yang jarang diperlihatkan. "Din," panggil Bu Dewi lembut. "Sini, bantu aku siapin meja sarapan. Kan enak kalau kita bertiga makan bareng biar nggak sepi." Aku mengangguk cepat. "Iya, Bu." Di meja makan, aku duduk di antara dua wanita itu. Bu Dewi yang anggun dengan senyum lembutnya, dan Mbak Karsi yang sederhana, tapi ramah dengan tatapan hangat penuh rasa kekeluargaan. Dalam hatiku, aku bergumam. Baru sehari tinggal di rumah ini, tapi aku sudah merasa ada dunia baru, dua wanita, dua kesepian, dan aku entah harus bagaimana menempatkan diri. Pagi itu jadi sarapan terindah dalam hidupku. Duduk di meja makan panjang rumah Bu Dewi, aku seperti nggak percaya diladeni dua wanita matang dengan pesona masing-masing. Di sebelah kanan, Bu Dewi. Penampilannya rapi, anggun, aura istri pengusaha yang terbiasa tampil berwibawa. Rambutnya disisir halus, lipstik tipis menambah kecantikan, dan baju modernnya membuatnya tampak seperti wanita karir. Setiap gerakan tangannya menuang teh, meraih sendok, selalu elegan. Di sebelah kiri, Mbak Karsi. Wanita desa berusia matang tapi punya daya tarik lain. Wajah ayu dengan senyum ramah. Daster pendek bermotif bunga yang sederhana. Rambut diikat seadanya. Kulitnya kecoklatan tapi sehat. Dan gerak-geriknya luwes tanpa dibuat-buat. Justru, kesederhanaan itulah yang membuatnya mempesona. Aku hanya bisa menelan ludah, dadaku berdebar kencang. Rasanya mustahil aku bisa duduk di tengah dua sosok wanita yang begitu berbeda, tapi sama-sama punya daya pikat. "Din, ayo makan. Kamu kan masih muda, harus banyak makan biar kuat kerja," ucap Bu Dewi lembut sambil menyodorkan piring ke arahku. Belum sempat ku jawab, Mbak Karsi tertawa kecil. "Halo Bu Dewi, Udin ini badannya udah kekar gitu.
pasti kuat kok. Lihat aja tangannya gede-gede, pantes kalau kerja angkat-angkat di kantor. Pipi panas rasanya, apalagi Mbak Karsi sampai menepuk lenganku sambil tersenyum genit. Bu Dewi sekilas melirik, senyumnya tetap lembut, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Aku salah tingkah, iya Mbak, Bu makasih banyak. Baru kali ini saya makan serepotin diladeni begini. Bu Dewi menatapku sebentar, lalu berkata lirih. Din, kamu sekarang bukan tamu lagi, kamu bagian dari rumah ini. Mbak Karsih menimpali. Iya Din, jadi jangan sungkan, anggap aja kayak rumah sendiri, atau kalau mau anggap aku kayak kakakmu di sini. Dadaku makin berdebar, 2 wanita, 2 pesona, 2 perhatian yang tiba-tiba jatuh ke arahku. Dalam hati aku berbisik, ya Allah, apa ini namanya rezeki anak desa atau ujian yang bisa bikin langkahku goyah? Seminggu sudah aku tinggal di rumah besar ini, aku mulai terbiasa dengan ritme baru. Pagi sarapan bareng, siang ikut ke kantor, malam kembali dengan rasa lelah. Bu Dewi tetap dengan pesonanya yang anggun, sementara Mbak Karsi sering menghidupkan suasana dengan celoteh dan tawa khas desa. Tapi malam itu ada yang berbeda, hujan turun lagi, rintiknya rapat di atap seng bagian belakang. Aku baru selesai mandi, mengenakan kaos oblong, duduk di ranjang sambil mengeringkan rambut. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. Tok, tok. Aku berdiri agak kaget. Siapa ya? Tanyaku. Pintu berderit terbuka dan muncul sosok Mbak Karsih. Daster pendeknya sudah berganti warna polos, rambutnya masih agak basah, dan aroma sabun mandi semerbak. Ia tersenyum canggung. Din, maaf ganggu ya. Aku menelan ludah, jantung berdebar. Nggak apa-apa Mbak, ada apa? Dia masuk pelan menutup pintu di belakangnya, tatapannya agak gelisah, tapi senyumnya tetap ramah. Aku sebenarnya cuma pengen ngobrol aja, soalnya sejak balik dari kampung, aku nggak ada teman cerita. Biasanya aku ngobrol sama anakku, tapi sekarang ya sepi. Aku mengangguk, mencoba tenang meski dadaku berdentum. Ya Allah, ini kenapa jantungku makin kencang? Apa jangan-jangan Mbak Karsi bukan sekadar pengen ngobrol? Hujan di luar makin deras, dan kamar itu tiba-tiba terasa panas meski AC menyala. Malam itu, suara hujan jadi musik pengiring. Mbak Karsi duduk di sampingku, jarak kami semakin rapat. Dari dekat, aku bisa mencium aroma sabun yang masih melekat di kulitnya. Din, suaranya lirih, nyaris kalah oleh suara hujan. Aku tuh kadang iri lihat orang yang punya keluarga lengkap, anak, suami, rumah rame. Aku di sini ya kerja aja, kalau malam kamar sepi. Aku menunduk mencoba sabar. Saya ngerti Mbak, saya juga di kota ini sendirian, makanya kadang kalau malam ya cuman bisa doa sama tidur. Dia menoleh, menatap mataku, senyum tipis itu membuat dadaku makin bergetar. Din, kamu beda, kamu enak diajak cerita, nggak kayak laki-laki lain yang cuman mikirin aneh-aneh. Entah kenapa, tangannya pelan menyentuh tanganku, hangat. Aku terdiam, jantung berdegup keras. Mbak, suaraku bergetar. Dia mendekat, bisikannya samar di telingaku. Din, kalau aku terlalu dekat gini, kamu marah nggak? Aku hanya bisa menggeleng pelan, nafasku tercekat. Seketika bibirnya mendekat, lembut menyentuh bibirku, hanya sekilas manja,
tapi cukup membuat tubuhku gemetar. Aku balas dengan ragu, menempelkan bibirku lebih lama. Kecupan tipis itu bukan milik sepasang remaja yang kasmaran, tapi dua orang dewasa yang sama-sama mengerti arti kesepian. Mbak Karsi menarik diri perlahan, senyumnya nakal. "Din, kamu ini masih polos tapi manis." Aku garuk kepala, wajah panas. "Aduh mbak, saya ini cuma pemuda desa, gak biasa diginiin." Dia tertawa kecil, lalu berbisik lagi. "Shh, jangan bilang-bilang Bu Dewi ya, anggap aja ini rahasia kita berdua." Aku terdiam, jantung masih berpacu kencang. Ya Allah, baru seminggu di rumah ini, kok rasanya ujian berat banget. Sejak kecupan malam itu, aku dan Mbak Karsi seperti sudah melewati batas. Tak ada lagi basa-basi. Dia sering menyelinap ke kamarku, kadang hanya untuk ngobrol, kadang sekadar rebahan sebentar. Pernah juga aku yang nekat masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Semua itu tentu tanpa sepengetahuan Bu Dewi. Diam-diam hubungan kami makin dekat, semakin berbahaya, tapi juga semakin membuatku ketagihan. Beberapa hari kemudian, sore hari saat aku diminta menata barang di gudang, tiba-tiba aku mendengar suara samar. Suara itu bukan suara tikus atau ayam, melainkan suara yang tak asing lagi, rintihan tertahan. Jantungku langsung berdetak tak karuan. Dengan hati-hati, aku mendekat ke arah suara itu. Ada celah kecil di dinding gudang, semacam lubang angin yang langsung menghadap ke ruangan sebelah. Aku memberanikan diri mengintip dan seketika lututku lemas. Di balik celah itu, terlihat Bu Dewi. Rambutnya terurai, wajahnya memerah, tubuhnya setengah tersandar. Dan bersamanya Pak Samsul, pria bertubuh tambun yang sering datang ke rumah untuk urusan bisnis. Tak hanya itu, di sisi lain juga ada Pak Bejo, sopir pribadi Pak Samsul ikut terlibat. Aku spontan mundur setengah langkah, tangan menutup mulut, rasanya tak percaya dengan apa yang kulihat. Dadaku berdegup kencang, bukan hanya karena syok, tapi juga campuran antara marah, penasaran, dan rasa berdosa karena ikut mengintip. Ya Allah, bisikku lirih, tubuh gemetar. Jadi, selama ini Bu Dewi? Suara dari dalam ruangan makin jelas, membuat tubuhku makin tak kuasa. Aku terpaksa bersandar ke dinding, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan yang kulihat dari celah itu tak mungkin bisa kuhapus begitu saja. Hujan di luar makin deras, suara rintik bercampur dengan hembusan angin malam yang masuk lewat celah gudang. Dari lubang angin kecil itu, aku mendengar suara terengah yang samar-samar, bercampur antara desah dan tawa tertahan. Cepat Pak Samsul, jangan lama-lama, saya takut penjaga kantor balik. Suara Bu Dewi lirih, menggoda. Pak Samsul terdengar menahan napas. Sabar Jeng, sebentar lagi. Tak lama, suara Pak Bejo ikut menyela dengan nada tak sabaran. Udah tepar dia Jeng, sekarang giliran saya ya. Shh, janji panjenengan jangan lupa. Terdengar tawa kecil Bu Dewi, renyah tapi menusuk. Astaga, kalian ini dasar lelaki rakus. Ayo coba, tunjukkan kalau kalian mampu. Beberapa saat kemudian, hanya ada suara napas berat, langkah yang goyah, dan hujan yang makin deras. Lalu di sela itu, suara Bu Dewi muncul lagi. Kali ini jelas-jelas mengejek sambil tertawa kecil. Ah, payah kalian semua.
Saya belum juga apa-apa, tapi kalian sudah ngos-ngosan semua. Hehehe. Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan yang jadi latar, membuat lututku makin lemas mendengar betapa tak terkalahkannya Bu Dewi di balik pintu gudang itu. Malam itu, hujan belum juga reda. Bayangan di gudang terus menghantui pikiranku, walau ragaku sudah berbaring di kamar. Suara Bu Dewi yang menggema dari balik celah pintu tadi masih terngiang-ngiang di kepala. Rasanya dada ini bergemuruh, campur aduk, penasaran, iri, tapi juga takut. Di kamar aku gelisah, keringat dingin bercampur hangat, seakan tubuhku nggak bisa tenang. Saat itulah pintu kamarku diketuk pelan. Din, suara Mbak Karsi yang lembut, samar, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku buru-buru membukakan pintu, wajahnya basah. Entah karena air hujan yang menetes dari atap, atau karena degup hatinya yang sama tak karuan sepertiku. Ia masuk perlahan, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjangku. Kamu gak apa-apa, Din. Wajahmu pucat, kayak ada yang kamu pendam, bisiknya sambil menyentuh tanganku. Sentuhan itu bikin aku kehilangan kendali. Kupandangi wajah ayunya, sederhana, dengan daster tipis yang masih basah sedikit di bahu. Bayangan Bu Dewi di gudang tadi berkelebat di kepalaku. Juga ingatan samar tentang Bu Bella saat pertama kali aku diberi pelajaran di ruang kerjanya. Semua menumpuk jadi satu. Tanpa banyak bicara, aku mendekat, bibirku mencari bibir Mbak Karsi. Kali ini, gak ada lagi basa-basi, gak ada lagi sekedar kecupan tipis, nafasku dan nafasnya menyatu, tubuh kami sama-sama kehilangan kendali. Aduh, Din, desahnya lirih di sela-sela kecupan itu. Aku tahu ini sudah lewat batas. Tapi malam itu, di tengah derasnya hujan dan bayangan Bu Dewi yang masih menggelayut di pikiranku, aku benar-benar lepas kendali. Kelolosan yang selama ini, kutahan akhirnya meledak begitu saja dalam pelukan Mbak Karsi. Malam itu, kamar Mbak Karsi serasa dunia lain. Hujan deras jadi musik latar. Lampu kamar yang remang bikin segala sesuatu terasa makin liar. Nafasku dan Mbak Karsi masih memburu, tubuh kami lengket oleh peluh. Dengan senyum nakal, dia menatapku sambil mengelus dadaku. Tumben kamu gak langsung ngacir balik ke kamar Din. Biasanya kan takut ketahuan Bu Dewi. Aku menatapnya dalam, dada berdegup kencang, ada keberanian baru yang gak pernah kurasakan sebelumnya. Masa bodoh sama yang lain, Mbak. Yang penting malam ini, surga dunia ini milik kita berdua. Dia terkekeh, bibirnya langsung menempel lagi di bibirku. Kami kembali larut lebih dalam, lebih berani. Tapi di tengah jalan, entah kenapa mataku sempat melirik ke arah jendela. Tirai tipis itu bergoyang sedikit karena angin, dan di baliknya aku seperti melihat bayangan samar seorang wanita berdiri. Posturnya mirip sekali dengan Bu Dewi. Aku tercekat, jantungku seolah berhenti sesaat. Tapi suara desahan Mbak Karsi yang makin keras tanpa ada peredam menenggelamkan semua pikiranku. Dina, jangan berhenti, bisiknya penuh gairah. Aku sempat goyah, antara ingin memastikan siapa di balik tirai atau terus larut dalam buayan Mbak Karsi. Pada akhirnya, jiwa mudaku memilih untuk tetap hanyut. Tapi jauh di dalam hati, aku sadar kalau bayangan itu benar Bu Dewi.
Berarti sejak tadi dia mendengar semuanya. Dan kalau itu benar, berarti sebentar lagi giliranku menghadapi balasan seorang wanita anggun yang tak pernah terkalahkan, Bu Dewi. Paginya, suasana rumah Bu Dewi terasa berbeda. Aroma nasi goreng dan teh hangat memenuhi dapur. Aku duduk berhadapan dengan Bu Dewi dan Mbak Karsih. Dengan senyum tipis, Bu Dewi menatap kami berdua, terutama aku. "Karsih, semalam tidurnya nyenyak sekali ya. Sampai saya dengar dari dapur heboh banget kayak ada pesta kecil di kamar." Mbak Karsih langsung terbatuk, hampir tersedak, wajahnya merah padam. Bu, mungkin saya ngorok terlalu keras," jawabnya gugup. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk mengaduk teh, jantungku serasa copot. Senyum Bu Dewi itu terlalu menusuk, seperti sengaja untuk menegaskan bahwa dia tahu segalanya. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka, sosok tinggi besar dengan jas rapi masuk. Itu Pak Bambang, bosku sekaligus suami Bu Dewi. Aku terperangah, sama sekali nggak menyangka dia sudah pulang dari Jakarta pagi-pagi begini. "Loh, Mas sudah pulang?" Suara Bu Dewi meninggi, nada kaget bercampur kesal. "Iya, ada urusan selesai lebih cepat," jawab Pak Bambang datar, lalu melirik tajam ke arahku. "Loh Din, kamu kok ada di sini? Bukannya ngekos dekat pasar?" Aku tercekat belum sempat menjawab. Bu Dewi langsung memotong. "Mas, jangan tanya yang aneh-aneh. Lebih baik Mas jelasin dulu Bu Bella itu siapa sebenarnya." "Katanya staf, tapi kok sering Mas ajak keluar kota juga." Suasana meja sarapan mendadak panas. Pak Bambang berdecak kesal. "Dewi, jangan bawa-bawa itu lagi. Bella itu cuma staf biasa. Kamu yang suka berlebihan." "Berlebihan?" Bu Dewi tertawa sinis. "Kalau staf biasa, kenapa bisa sampai numpang di hotel yang sama dengan Mas? Atau jangan-jangan Bella lebih dari sekadar staf?" Pak Bambang terdiam sejenak. Wajahnya memerah lalu menepis sendok di meja. "Cukup Dewi, jangan bikin malu." Hening yang terdengar hanya detak jantungku sendiri dan napas gugup Mbak Karsih di sebelahku. Aku dan Mbak Karsih saling pandang, sama-sama melongo. Nggak tahu harus bersikap apa. Rasanya baru semalam aku mencicipi surga kecil. Tapi pagi ini, rumah besar ini terasa seperti medan perang. Entah ini awal dari kisah indah atau mimpi buruk yang bakal menyeretku lebih dalam. Begitulah kawan, sarapan pagi itu berubah jadi pertengkaran besar antara Bu Dewi dan Pak Bambang. Aku, Udin si anak desa, hanya bisa bengong bersama Mbak Karsih. Entah apa yang menantiku selanjutnya, apakah ini awal dari kisah indah atau malah mimpi buruk yang menyeretku lebih jauh lagi. Tetap di channel ini ya kawan, karena kelanjutan kisahku bakal lebih seru, lebih panas, dan tentu saja lebih mendebarkan. Jangan sampai kelewatan. Godaan datang bukan hanya lewat harta dan tahta, tapi juga lewat rasa sepi, dan seringkali sepi itulah yang membuat manusia lupa batas. Bersambung. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru.
Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.